Shalom. Puji Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan kembali atas kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Bapak Ibu, kita sama-sama membuka Alkitab di dalam Kejadian pasal 15. Kejadian pasal 15 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11. Kejadian pasal 15 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11. Kita baca firman Tuhan ini secara bergantian. Saya membaca ayat 1, Bapak Ibu dan teman-teman membaca ayat 2 sampai ayat 11. Perjanjian Allah dengan Abram, janji tentang keturunannya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam satu penglihatan. Janganlah takut, Abram, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Abram menjawab, apakah yang kau berikan kepada dan aku akan meninggal tidak mengenal. Dan yang akan mewarisi rumahku ialah Yesus, orang Mesir. Lagi kata Abram, engkau tidak memberikan kepadaku keturunan, sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku. Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya, orang ini tidak menjadi ahli warisku, melainkan anak kandungku. Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang, jika engkau dapat menghitungnya, maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Lalu percaya Abram, maka Tuhan memberitakan kepada sesuatu. Lagi firman Tuhan kepadanya, akulah Tuhan yang membawa engkau keluar dari Ur Kasdim untuk memberikan negeri ini kepadamu menjadi milikmu. Firman Tuhan kepadanya, ambillah bagiku seekor lembu betina berumur 3 tahun, seekor kambing betina berumur 3 tahun, seekor domba jantan berumur 3 tahun, seekor burung terkukur, dan seekor anak burung merpati. Ketika burung-burung buas hingga pada daging binatang-binatang itu, maka Abram mengusirnya. Demikian pembacaan firman Tuhan pada sore hari ini. Bapak, Ibu, dan teman-teman yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, kita belajar satu tema, setia. Kita belajar tentang setia. Setia itu, teman-teman, itu mudah diucap, tetapi sulit untuk dilakukan. Setia itu tidak bisa dinilai dan dilihat di awal, tetapi setia itu baru bisa dinilai dan dilihat di akhir. Banyak orang yang sudah membangun rumah tangga, waktu dia menikah, teman-teman, dia mengungkapkan janji suci kepada pasangannya. Dia berkata, aku menerima engkau sebagai pasanganku, baik dalam keadaan susah atau senang, baik dalam keadaan miskin atau kaya, baik dalam keadaan sehat dan sakit, dan seterusnya. Itu janji itu dibuat di awal ketika mereka diberkati. Tetapi teman-teman, perjalanan rumah tangga tidak ada yang tahu. Sehingga saya bilang, ucapan janji setia itu di mana? Di awal. Tapi kenapa masih banyak keluarga Kristen di akhir itu ada yang namanya pisah. Tapi sementara mereka sudah mengungkapkan janji setia. Sehingga saya bilang tadi, kesetiaan itu tidak bisa dinilai di awal.
tetapi dinilai itu di akhir. Orang yang setia, saya tidak bisa menyebut dia sebelum dia mengakhiri sesuatu dengan setia dan dengan baik. Bapak Ibu, kalau kita melihat firman Tuhan ini mengenai Abraham, Abraham ini adalah salah satu yang harus kita contoh dalam hidup kita. Apakah contoh yang kita contohkan dan apa yang tidak kita contohkan? Bapak Ibu, ada di sini di mana Abraham sebenarnya tidak setia di dalam teks ini. Itu yang harus kita bilang tadi, saya tidak, ada yang harus kita contoh dan ada yang tidak kita contoh kepada Abraham. Dimulai ini sebenarnya Bapak Ibu, ketika Abraham mengalami pergumulan. Di sini ada yang tidak ada pergumulan. Semua ada pergumulan. Tapi pada waktu itu Abraham punya pergumulan. Firman Tuhan berkata dia bergumul dengan harta yang dia miliki. Apa pergumulannya dengan hartanya? Dia tidak mau harta kekayaannya ini jatuh kepada Eliezer. Alkitab mencatat. Kenapa? Karena Eliezer ini adalah bukan keturunannya. Itu adalah hanya pembantunya atau hanya budaknya. Dia tidak mau jeripayanya selama ini yang sudah dia bekerja keras dan itu diwarisi kepada orang lain. Dia tidak mau. Pergumulannya inilah dia sampaikan kepada Tuhan. Firman Tuhan berkata, dia berkata kepada Tuhan, Tuhan, apa yang engkau berikan kepadaku? Apakah engkau tidak memberikan keturunan kepadaku? Bapak Ibu, di sini kita belajar teman-teman bahwa pergumulan itu boleh kita sampaikan kepada Tuhan. Tapi indahnya di sini, ada indahnya. Ketika Abraham menyampaikan pergumulannya, Tuhan langsung respon. Respon Tuhan. Tuhan tidak memberi jawaban, tapi Tuhan memberi janji dan harapan kepada Abraham. Dan firman Tuhan berkata, ketika Tuhan memberi harapan dan janji itu, Abraham percaya. Maka Tuhan menyebut itu sebagai kebenaran. Kita sudah baca tadi Bapak Ibu. Ketika Abraham percaya janji Tuhan, Tuhan menyebut adalah satu kebenaran di dalam diri Abraham. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Disinilah mulai kita melihat bagaimana Tuhan itu konsisten dengan janjinya. Ketika dia sudah memberikan janji kepada Abraham, tapi Tuhan itu terus mengingatkan janji-janji itu. Bapak Ibu, tentang setia tadi, kita tidak bisa menilai orang itu setia dari awal. Ketika Abraham mengikat perjanjian dengan Tuhan, dia percaya janji Tuhan itu. 10 tahun pertama, dia mengalami namanya kegoncangan iman. Dan saya percaya teman-teman, kalau kita menerima janji Tuhan, tapi sudah berjalan 10 tahun, janji itu belum kita terima, saya percaya teman-teman juga akan mengalami seperti yang dialami oleh Abraham. Melupakan janji Tuhan itu, dan pasti teman-teman berkata, aduh, lama sekali, apakah benar enggak janji Tuhan itu? Mungkin 1 bulan pertama, 2 bulan, 3 bulan, bahkan sampai 9 tahun, Abraham masih percaya janji Tuhan. Tetapi 10 tahun sesudah dia terima janji itu, Abraham tidak lagi percaya kepada janji Tuhan. Dari mana kita tahu Bapak Ibu? Firman Tuhan berkata, kita membaca di dalam Kejadian pasal 16. Pasal 16 ayat 1 sampai 4 Bapak Ibu. Saya membaca firman Tuhan ini. Pasal 16, Kejadian pasal 16 ayat 1 sampai 4. Begini firman Tuhan. Adapun Sarai, istri Abraham itu, tidak beranak. Ia mempunyai seorang hamba perempuan orang Mesir, Hagar namanya. Berkatalah Sarai kepada Abraham, engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Karena itu, baiklah hampiri hambaku itu. Mungkin oleh dia aku dapat memperoleh seorang anak.
dan Abram mendengarkan perkataan Sarai. Ayat 3, jadi Sarai istri Abram itu mengambil Hagar hambanya orang Mesir itu, yakni ketika Abram telah 10 tahun tinggal di tanah Kanaan, lalu memberikannya kepada Abram suaminya untuk menjadi istrinya. Ayat 4, Abram menghampiri Hagar, lalu mengandunglah perempuan itu. Ketika Hagar tahu bahwa ia mengandung, maka ia memandang rendah akanyongnya itu. Bapak Ibu, kalau kita melihat umur Abraham itu dipanggil Tuhan 75 tahun. 75 tahun. Dan ketika kita melihat, ketika Tuhan memanggil dia, maka dia juga menyampaikan pergumulannya itu, dan Tuhan memberikan janji kepada Abraham di umur Abraham juga 75 tahun. Di umurnya 75 tahun, ditambah 10 tahun dia tinggal di Kanaan, jadi berapa Bapak Ibu? 85 tahun. Kalau begitu 10 tahun sesudah dia terima janji Tuhan. Di umur 86 tahun, 1 tahun sesudah Abraham menghampiri Hagar, maka lahir namanya Ismail. Dari mana kita tahu Bapak Ibu? Kita membaca pasal 16 ayat 15 sampai 16. Saya membaca. Di sini kita harus tahu bagaimana ini, perjalanan Abraham ini. Kejadian pasal 16 ayat 15 firman Tuhan. Lalu Hagar melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abram, dan Abram menamai anak yang dilahirkan Hagar itu Ismail. Abram berumur 86 tahun ketika Hagar melahirkan Ismail baginya. Di sini puncaknya 75 tahun ditambah 10 tahun berapa tahun? 85. 85 tahun dia meninggalkan janji Tuhan sehingga dia itu menerima permintaan istrinya. Sehingga 1 tahun sesudah dia kawin dengan Hagar, maka lahir namanya umur Abraham berapa? 86 tahun. Bapak Ibu, dari mana kita tahu bahwa Abraham tidak setia pada janji Tuhan? Yang menerima janji Tuhan siapa? Abraham. Yang menerima juga permintaan istrinya siapa? Abraham, Bapak Ibu. Coba bayangkan kalau Abraham masih setia pada janji Tuhan ketika istrinya berkata bahwa kita ini tidak lagi memperoleh anak. Maka engkau hampiri Hagar ini, budakku. Bisa aja Abraham sebagai penerima janji Tuhan, dia berkata, oh jangan Ma, Tuhan sudah berjanji. Pasti dia akan memberikan anak. Tetapi dia tidak melakukan itu. Firman Tuhan berkata langsung dia terima. Mungkin bahasa saya Bapak Ibu, ini kesempatan emas. Selagi istri yang menyodorkan. Ya dia enggak tunggu, langsung dia. Ya iya, langsung. Coba begini Bapak Ibu, istri-istri itu dia mau enggak suaminya itu selingkuh? Enggak. Jangankan dia lihat suaminya aja kepada perempuan lain, ngamuk enggak. Ngamuk, ini loh Hagar sodorkan. Yo dibilang laki-laki, oh, ini kesempatan. Ngapain lagi ditunda-tunda? Ayo Bu. Ya udah, apa yang kejadiannya? Ini bahasa saya. Loh terbukti loh. Firman Tuhan berkata di pasal 16 tadi, kalau kita membaca ayat 2 Bapak Ibu, cukup jelas. Berkatalah Sarai kepada Abram, engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Tetapi Abraham sebenarnya sudah menerima janji Tuhan bahwa dia akan memberi anak. Karena itu, baiklah hampiri hambaku itu. Mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak. Dan Abraham mendengarkan perkataan Sarai. Firman Tuhan mendengarkan. Di ayat 3 langsung dia hampiri. Langsung dia hampiri, 1 tahun sesudah dia hampiri. Maka melahirkanlah Hagar. Keluarlah Ismail. Sehingga kita sampai saat ini, keturunan Abraham dengan Ismail itu berantem terus. Coba. Itu di situ saya melihat bahwa sebenarnya kesetiaan itu tidak bisa kita lihat di awal. Tadi Abraham cukup memiliki tekad. Saya percaya Tuhan. Tuhan berkata, itu adalah kebenaran. Tapi 10 tahun berjalannya waktu, dia tidak ingat lagi janji Tuhan. Kenapa? Kesetiaan Bapak Ibu dan teman diuji oleh waktu. Kesetiaan itu diuji oleh proses. Kesetiaan itu diuji oleh tantangan.
Tantangan apa yang dialami oleh Abraham? Ketika selama 10 tahun, janji Tuhan itu belum dia terima. Dia sudah mulai goyah. Imannya sudah mulai goncang. Saya bilang, kalau saya di posisi juga, hal yang sama mungkin saya lakukan. Mungkin janji Tuhan ini omong kosong. 10 tahun. Itu loh, 10 tahun pertama, belum loh Tuhan itu kasih anak Bapak Ibu. Baru 10 tahun. Dan kalau kita membaca, dan seterusnya nanti, 25 tahun sesudah Abraham menerima janji Tuhan, baru diberikan Tuhan janji itu. Baru Sarah punya anak. 25 tahun. Tetapi baru proses 10 tahun, Abraham sudah gagal. Tidak gampang menjadi orang yang setia. Itu kita Amsal berkata, untuk mencari pasangan hidup. Banyak wanita yang berkata berbuat baik. Tetapi wanita yang setia, siapa yang dapat memperoleh? Tidak ada. Rupanya kesetiaan itu adalah hal yang paling penting dalam hidup manusia. Setia itu betul. Orang kuat belum tentu setia. Tetapi orang setia pasti kuat. Dari mana kita lihat? Coba teman-teman, orang setia ketika dia ikut seseorang. Dimarahin terus dimarahin, tapi dia masih setia. Dia kuat enggak? Mentalnya kuat, fisiknya kuat, psikologinya kuat. Kenapa? Biarpun dia dimarahin, dia masih setia. Itu saya bilang, orang setia orang kuat. Coba orang kuat, dia gagal. Baru dimarahin 2 kali. Aduh, bukannya sama kamu ada pekerjaan, saya pergi. Itu saya bilang, orang setia itu adalah orang yang kuat yang sebenarnya. Bukan orang kuat yang merasa dirinya hebat. Tapi orang yang setia. Kita belajar. Tapi apa yang kita pelajari tentang ketidaksetiaan Abraham ini, Bapak Ibu? Ketidaksetiaan Abraham itu, yang pertama, terjadi kekacauan dalam rumah tangganya. Jangan salah, kalau kita sudah mulai tidak setia, itu ada masalah yang kita alami. Kalau kita membaca pasal 16, kalau boleh ditayangkan ini, ayat 4 sampai 5 kita baca. Atau sampai ayat 6 kita baca. Inilah masalah pertama yang dialami oleh Abraham. Ketika dia tidak setia pada janji Tuhan, rumah tangganya berantakan. Firman Tuhan berkata, ayat 4, Abraham menghampiri Hagar, lalu mengandunglah perempuan itu. Ketika Hagar tahu bahwa ia mengandung, maka memandang rendah akan nyonyanya itu. Lalu berkatalah Sarai kepada Abraham, penghinaan yang kuderita ini adalah tanggung jawabmu. Akulah yang memberikan hambaku ke pangkuanmu. Tetapi baru saja ia tahu bahwa ia mengandung, ia memandang rendah akan aku. Tuhan kiranya yang menjadi hakim antara aku dan engkau. Kata Abraham kepada Sarai, hambamu itu di bawah kekuasaanmu, perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik. Lalu Sarah menindas Hagar sehingga ia lari dan meninggalkan. Bapak Ibu, akibat ketidaksetiaan Abraham kepada janji Tuhan, rumah tangganya berantakan. Nah, sekali yang menjadi pertanyaan, yang mengizinkan tadi, yang meminta Abraham untuk menghampiri Hagar siapa? Sarah. Tapi kenapa Sarah saat ini menjadi keberatan, marah? Kenapa? Karena yang dihampiri tadi, budaknya tadi, pembantunya tadi, memandang Sarah itu hina, mengejek. Kenapa? Karena Sarah tidak punya anak. Dia memandang hina nyonyanya. Firman Tuhan berkata, itu menjadi masalah. Sehingga terjadilah konflik antara keluarga ini. Bahkan Sarah berkata kepada Abraham, ini gara-gara kamu loh. Kok gara-gara kamu? Ini gara-gara ini tanggung jawabmu Abraham. Karena engkau mengkasih anak sama dia. Loh, yang menyuruh siapa? Loh, kok salahkan suami? Coba kalau nggak minta suami hampir, nggak mungkin dia hamil. Tapi udah hamil sekarang terjadi permasalahan dalam rumah tangga. Dan firman Tuhan berkata, Sarah itu tindas Hagar sehingga Hagar lari dari keluarganya Sarah. Terjadi konflik akibat
Karena Abram tidak setia pada janji Tuhan. Teman-teman, ini sebenarnya aplikasinya dalam kehidupan kita, saya percaya luar biasa. Saya percaya juga kalau Pak Bonus juga, ya, kalau tidak setia kepada istri, dia cari yang lain, pasti juga istri ngamuk, Pak ya. Oh, iya. Apalagi tadi itu Sarah ngomong begini, saya yang gaji kamu, kamu tinggal di rumahku, sekarang kau pandang hina saya. Kalau kita membaca teks ini, dia bilang itu, ketika dia tahu dia hamil Hagar itu, dia menghina, memandang rendah, dia mengejek. Kalau dulu itu, kalau nggak punya, perempuan tidak hamil, itu dianggap aib. Mungkin dia bilang gini, oh Tuhan nggak berkati kamu, jangan-jangan kamu ini perempuan yang tidak berguna. Wajar dia marah. Itu firman Tuhan berkata, dia bilang, Abram, ini tanggung jawabmu. Kenapa ini terjadi? Karena Abram tidak setia pada janji Tuhan. Coba dia tetap setia pada janji Tuhan. Dia bilang, istriku, jangan. Saya tidak mau hampiri, Tuhan sudah berjanji bahwa dia akan memberikan keturunan. Tidak mungkinlah terjadi konflik dalam rumah tangga ini. Yang kedua, teman-teman, apa yang dialami Abram ketika dia tidak setia pada janji Tuhan. Tuhan menegur dia secara tidak langsung. Di mana Abram ditegur oleh Tuhan? Kita membaca pasal 17. Saya bicara tentang Abram di sini ya. Kejadian 17 ayat 1, firman Tuhan berkata, ketika Abram berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman kepadanya, Akulah Allah yang Maha Kuasa, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Kalau begini teman-teman, kalau Tuhan berkata, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela, kalau begitu Abram ini sudah melakukan hal yang bercela. Kenapa? Ketika sebelumnya firman Tuhan datang kepada Abram, Tuhan tidak pernah menyinggung kepada Abram tentang bercela. Kenapa ketika dia sudah hampiri Hagar, terus melalui Hagar lahirlah namanya Ismail. Tetapi Tuhan berfirman, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Kenapa? Karena apa yang dilakukan oleh Abram itu, apa yang dilakukan oleh Sarah sebenarnya, itu adalah hal yang bercela di mata Tuhan. Karena bukan hanya mereka melanggar perjanjian dengan Tuhan, bukan hanya melanggar, tetapi melalui itu juga rumah tangganya konflik. Sehingga dianggap itu adalah hal yang tercela di mata Tuhan. Gak gampang teman-teman. Kalau Tuhan berkata, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Kalau begitu, ada yang melatar belakangi ini. Artinya, Abram sudah melakukan yang bercela di mata Tuhan. Sehingga Tuhan, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Kenapa terjadi ini? Akibat ketidaksetiaan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tapi ada berita bagus. Di tengah-tengah proses di mana Abram tidak lagi percaya kepada janji Tuhan. Kalau kita membaca pasal 18, bahkan Abram berkata kepada Tuhan, ketika Tuhan berkata kepadanya, Abram, saya akan memberikan keturunan kepadamu. Abram berkata, Tuhan, sekiranya Ismail ini berkenan kepadamu. Artinya janji Tuhan itu dia sudah lupakan. Yang dia sekarang harapkan, Ismail inilah berkenan kepadamu ya Tuhan. Udahlah, lupakan janjimu itu. Tapi Bapak Ibu tahu. Kegagalan Abram. Kekecewaan Abram. Ketidakpercayaan lagi Abram kepada janji Tuhan. Apakah Tuhan tidak setia? Kalau kita membaca. Sekalipun Abram gagal memegang janji Tuhan, percaya pada janji Tuhan, bukan berarti janji Tuhan dalam diri Abram dan Sarah gagal. Tidak. Firman Tuhan berkata di pasal 21, kalau kita membaca Bapak. Tadi Abram gagal. Janji Tuhan tidak pernah gagal dalam hidup mereka. Kalau kita membaca pasal 21, firman Tuhan berkata, ayat 1-7, saya membaca teks ini. Tuhan memperhatikan Sarah
seperti yang difirmankannya, dan Tuhan melakukan kepada Sarah seperti yang dijanjikannya. Maka mengandunglah Sarah, lalu ia melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abram dalam masa tuanya pada waktu yang telah ditetapkan sesuai dengan firman Allah kepadanya. Abram menamai anaknya yang baru lahir itu Ishak, yang dilahirkan Sarah baginya. Kemudian Abram menyunat Ishak, anaknya itu, ketika berumur 8 hari, seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Adapun Abram berumur 100 tahun ketika Ishak anaknya lahir baginya. Berkatalah Sarah, Allah telah membuat aku tertawa. Setiap orang yang mendengarnya aku tertawa karena aku. Lagi katanya, siapakah tadinya yang dapat mengatakan kepada Abram, Sarah menyusui anak, namun aku telah melahirkan seorang anak laki-laki baginya pada masa tuanya. Bapak Ibu, kalau kita melihat ini, luar biasa. Kegagalan Abram tidak bisa menggagalkan rencana Tuhan dalam diri. Apa yang sudah Tuhan janjikan, Tuhan tepati. Sekalipun Abram gagal. Sekalipun Abram tidak setia. Itu saya bilang, ini berita bagus. Kalau kita tidak setia, Tuhan itu tetap setia. Itu di dalam Timotius firman Tuhan berkata, sekalipun saya tidak setia, tetapi Tuhan itu tetap setia. Abram setia pada janji Tuhan? Apakah Tuhan juga tidak setia kepada Abram karena Abram tidak setia? Tidak. Kalau kita membaca pasal 18, bahkan Abram itu sama Sarah itu ketawa. Pasal 20 juga berkata demikian. Benar, tertawa kepada Allah. Kenapa? Karena Tuhan berkata, engkau akan melahirkan. Mereka ketawa. Kenapa? Secara manusia tidak mungkin. Tapi firman Tuhan membuktikan. Abram itu memiliki anak di umur 100 tahun. Waktu Sarah sudah tua. Hal yang mustahil, tetapi Tuhan berikan. Apa yang kita ambil di sini, Bapak Ibu? Kalau kita aja tidak setia, tapi Tuhan masih setia. Kita kecewakan pun Tuhan. Abram mengecewakan Tuhan. Tetapi Tuhan itu tetap memberi janjinya. Apa yang sudah dijanjikan Tuhan tidak bisa kita gagalkan. Amin. Sebenarnya Bapak Ibu, secara manusia kita hitung-hitung. Bisa aja Tuhan itu ngomong kepada Abram. Loh, kan kamu sudah punya anak. Kamu kan sudah punya anak sekarang dari Hagar. Ya udah. Untuk apa lagi saya kasih? Tapi Tuhan enggak. Ketika Tuhan sudah berjanji saya akan memberikan anak melalui Sarah, ya tidak. Tuhan akan berikan melalui Sarah, bukan melalui Hagar. Maka aplikasinya dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Orang yang setia tidak bisa dinilai dan dilihat di awal, tetapi di akhir. Bagaimana hidupnya. Abraham boleh dikatakan bapak orang benar, tetapi dia gagal pada janji Tuhan. Tetapi Tuhan tetap menepati janjinya itu kepada Abram. Sehingga Abram, firman Tuhan berkata, dia ketawa karena dia sudah menerima janji yang sudah Tuhan janjikan kepadanya. Biarlah firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita. Tuhan Yesus memberkati.